Baik hadirin pemirsa yang berbahagia, acara yang kita nanti-nantikan atau inti halal bihalal akan segera kita saksikan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Solihin Abu Izzuddin yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ustadz Haji Solihin Abu Izzuddin. Beliau akrab disapa dengan Pak Sol, lahir pada 17 Maret 1971 di Prembun, Kebumen. Ayah dari 5 putra ini merupakan alumni Fakultas Kedokteran UNS yang juga merupakan penulis buku bestseller Zero to Hero serta 52 buku motivasi dan inspirasi lainnya. Beliau beralamatkan di Teguh Jajar, RT 2 RW 8, Plumbungan Karangmalang, Sragen. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama tausiah dari Ustadz Haji Solihin Abu Izzuddin. Monggo Ustadz dipersilakan. Ya. Bila setiap tempat adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Itu perkataan dari Ki Hajar Dewantoro. Satu orang yang mengajariku satu ilmu, dialah guruku. Itu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Guruku, salamku, ku haturkan padamu. Guruku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayuh tanganku dengan mesra saat ku dalam gulita. Kau peluk diriku dalam hangat saat ku resah gelisah. Guruku, terimalah salam hormat dariku. Guruku, meskipun kau tak butuhkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa qurrata ayunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dahat kinurmatan Karwil Cam Bidang Pendidikan Jatisrono Bapak Dr. Andes Haji Harsono MPD. Alhamdulillah. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Ponco Handono minangka Ketua KKKS Kecamatan Jatisrono, Bapak Ponco Handono SPD MM, ugi para sesepuh, para pinisepuh, para pengawas, para kepala sekolah, para guru, karyawan sedaya ingkang nderek midhangetaken adicara ingkang menika, para jamaah Zumiyah rahimakumullah, para calon jamaah haji lan umroh sedaya, Allahumma amin. Para calon ahlul jannah sedaya, Allahumma amin. Para keluarga sakinah mawadah warahmah, Allahumma amin. Keluarga ingkang dipun
mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Menika agem basa Jawa napa basa Indonesia napa basa Inggris basa Arab niki. Ugi para rawuh sedaya ingkang midhangetaken wonten ing dalemipun piyambak wonten ing channel YouTube Edujati Channel secara live utawi mengke tayang ulang, ugi para sponsor saking Arga Pustaka, Global Computer Center, Hiklanas Gor Mas Didik, Debi Yumos, Ahe, anak hebat ya semuanya, sedaya kemawon ingkang sepindah kula ngajak para rawuh sedaya, para hadirin pemirsa semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Seorang ulama sekaligus Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan sesungguhnya nikmat itu seperti hewan buruan yang sangat mudah terlepas, maka ikatlah nikmat itu dengan cara mensyukurinya. Maka mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan karena nikmat ini tidak bisa ternilai harganya kecuali kita mensyukuri nikmat Allah agar Allah lipat gandakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bahkan seorang ulama Syekh Aid Al-Qarni pernah mengatakan kita diberi nikmat oleh Allah secara cash, secara kontan, meskipun kita baru bisa mensyukuri nikmat itu secara kredit, secara mencicil. Maka monggo Bapak Ibu sedaya kula ngajak dumateng panjenengan sedaya tansah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kanthi kita ngadah-adaken ngucapaken hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kalih monggo kita sesarengan tansah ngadah-adaken salat salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi. Nah, ingkang ketiga kula Solihin Abu Izzuddin Zirutuhiru hangaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya di hari yang fitri ini, kemudian mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan kepada kita karunia keimanan ketakwaan sehingga kita mampu kuat menghadapi kehidupan. Kata anak muda, kita harus kuat ya. Maka kehidupan tantangannya yang semakin berat, maka perlu spirit yang dahsyat agar kita bisa optimis sampai finish, kita bisa semangat sampai tamat, kita bisa serius fokus sampai lulus dengan prestasi yang bagus, kita bisa terus melangkah tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, meraih hasil terindah, husnul khotimah, happy ending, full barokah, dan semoga kita semua berkumpul di jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya diberi tema bagaimana nanti ini campuran nggih basa Jawa tentang guru sepanjang waktu. Saya ambil dari buku saya ya, bukunya ini Guru Sepanjang Waktu dengan tema urup kanggo urip, urip kanggo urup. Jadi ada lagunya, sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kaulah guruku, kaulah guruku, guruku. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tema yang sangat menarik, bagaimana di hari Idul Fitri, di spirit Syawal ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, keberkahan ini, kebahagiaan ini, kemenangan ini, kita akan terus melangkah, kita akan syawal, kita akan naikkan kelas kita,
naikkan kelasmu, raih surgamu, think fresh, do the best, get success, no stress, wes 14 lagi nih. Ya, kita berpikir segar, berkarya besar, insya Allah kita meraih kemenangan yang besar. Kuncinya ada tadi sudah dibacakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Ya, jadi kita disuruh untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi spirit Syawal adalah bersegera, bergegas, tancap gas, milikilah motivasi diri sebagai bahan bakar, milikilah percaya diri sebagai gas untuk bergegas, tancap gas, dan milikilah tahu diri sebagai rem pengendali. Nah, insya Allah, kalau kita punya spirit ini, Syawal ini betul-betul Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi sekali lagi keluarga, menjadi keluarga besar, para guru di Jatisrono semuanya, dan juga Wonogiri padamunya, Indonesia insya Allah semuanya. Ini kita akan menjadi orang-orang yang happy, full prestasi, dahsyat, full manfaat tadi, insya Allah. Nah, sekarang saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita berkontemplasi dalam sebuah spiritual journey, bagaimana urup kanggo urip, urip kanggo urup. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu semuanya bisa menjadi sosok yang setelah Idul Fitri kita jalani, ya, setelah kemarin Ramadan kita lalui, kita akan terus melangkah pasti meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Maka saya punya spirit yang insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya bisa menggunakannya. Monggo nanti videonya di-on-kan semuanya, mungkin nanti didokumentasi oleh panitia. Kalau saya katakan big is, angkat tangannya powerful. Kalau saya katakan medium is wonderful. Kalau saya katakan small is, jawabnya beautiful. Kita coba dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya katakan big is, jawabnya powerful. Jadi supaya semuanya powerful. Video saja. Mohon maaf, Pak, mikrofonnya kepencet mati. Ya, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Ya, jadi itu. Bapak Ibu sekalian, kita coba sekali lagi bagaimana nanti di bulan Syawal ini kita bisa terus full motivasi, full inspirasi, full spirit, full semangat, full senyum. Meskipun kadang nggak punya fulus. Karena al-fulus yuhyi nufus wala bil fulus bika mampus. Oke? Sekali lagi kita coba. 1, 2, 3. Big is powerful. Powerful. Medium is wonderful. Wonderful. Small is beautiful. Oke ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bulan Syawal harus menjadi bulan mengupgrade diri kita. Dari orang biasa menjadi luar biasa. Dari zero menjadi hero. Dari nothing menjadi something. Dari nol bisa mencetak gol. Dari minder bisa menjadi master. Dari orang yang tadinya mungkin super bisa menjadi super. Dari orang yang awalnya mager menjadi seger.
Malas gerak jadi senang gerak. Oke ya, jadi inspirasi inilah spirit Syawal Zero to Hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana agar kita bisa naik kelas? Kita bisa menjadi guru sepanjang hidup, seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu, kaulah guruku, kaulah guruku, guruku. Jadi tadi yang saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu guru punya spirit awal, yakni kita ambil dari tadi yang saya sampaikan, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful, itu sesungguhnya dari firman Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat berdiri, big is powerful. Pada saat duduk, medium is wonderful. Dalam keadaan berbaring, small is beautiful. Jadi Bapak Ibu sekalian, spirit seorang guru yang nanti insya Allah bisa terus tadi happy, full prestasi, dahsyat, full manfaat, semangat sampai tamat, serius, fokus sampai lulus, optimis sampai finish, dan insya Allah bisa menginspirasi tanpa menggurui, bisa nah, insya Allah dengan selalu Allah kapanpun miliki semuanya. Ya, oke ya. Monggo Bu host untuk mic yang lain dimatikan dulu biar tidak jadi suara-suara masuk ya. Nah, kita akan masuk kepada Maaf Bapak, mic-nya terpencet lagi. Untuk bisa memasuki Idul Fitri dengan semangat berprestasi menjadi guru sepanjang waktu yang menginspirasi tanpa menggurui, kita mulai dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Menurut para ulama, salah seorang ulama yang menafsirkan tentang surat-surat atau ayat-ayat tentang puasa, di dalam ibadah puasa ini ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui agar kita memiliki hati yang bersih. Di slide nomor berapa itu? Dari lubuk hati yang bersih itu kita akan mendapatkan nilai hikmah puasa. Yang pertama, puasa akan mendidik kita menjadi orang yang memiliki semangat ataupun mengikuti tarbiyatul irodah, pendidikan kehendak. Bapak sekalian, di bulan Ramadan kemarin, kita dididik oleh Allah untuk berpuasa, dan puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Itu sesungguhnya ada nilai pelajaran yang sangat luar biasa, yakni pelajaran pendidikan kehendak atau bahasa Arabnya adalah tarbiyatul irodah. Kita berpuasa dididik untuk mengikuti kehendak Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti program Allah, mengikuti kurikulum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini di slide nomor 6 kayaknya, 6 atau 7 ya. Jadi kita dari lubuk hati yang paling dalam kami haturkan selamat Idul Fitri. Kita mulai dari hati yang bersih. Ya, pertama adalah kita punya tarbiyatul irodah atau pendidikan kehendak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
Kita di dalam ibadah Ramadan kemarin kita dididik oleh Allah dengan sebuah takwiyatul ihtimal. Kemampuan kita untuk memikul beban diri berupa puasa, beban diri berupa qiyamul lail, salat tahajud, salat empati. Nah, setelah kita punya semangat kita hablum minallah, maka hari ini di Idul Fitri ini kita punya semangat hablum minan nas. Jadi kita membangun hubungan dengan Allah, kemudian kita memperkuat juga hubungan dengan manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan, siapa yang memperkuat hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Nah, maka pada hari ini kita mulai dengan spirit Syawal. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu yakini. You are what you do. Kamu adalah apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal kita naik kelas, kita meningkatkan kualitas, kita menambahkan kuantitas. Kita berharap kita tidak hanya sekedar berpuasa selesai, Syawal usai, tidak. Tapi kita akan belajar untuk menjadi guru-guru sepanjang waktu. Guru ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Siapakah guru? Menurut Profesor Dr. Furqon Hidayatullah, ditulis dalam bukunya Guru Sejati, guru biasa itu bicara. Guru yang bagus itu menerangkan, menjelaskan, atau bahasanya MH Najib, menjelentrehkan. Guru yang hebat itu mendemonstrasikan. Dan guru yang agung itu menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita tentang bagaimana sosok guru yang bisa menginspirasi. Ada seorang, Ibnu Mas'ud, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau ada orang yang diwarisi oleh Rasulullah, bahkan diminta oleh Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Nah, ada seorang di zaman tabi'in setelah Ibnu Mas'ud, setelah Rasulullah wafat, kemudian ada namanya zaman tabi'in, ada seorang namanya Abdullah Abu Zadan Al-Kindi. Abdullah Abu Zadan Al-Kindi ini seorang penyanyi, seorang penyair, seorang pelantun, seorang penyenandung. Wah, pokoknya komplit. Dia suaranya merdu, tampilannya keren. Nah, suatu saat ketika Abdullah Abu Zadan Al-Kindi ini sedang bernyanyi di hadapan Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, alangkah indahnya jika suaramu yang merdu ini kamu gunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Nah, ternyata Abdullah Abu Zadan Al-Kindi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, lalu dia terinspirasi, tergugah, makjleb, dan kemudian dia berubah dari seorang pelantun, seorang penyanyi, seorang penyair, seorang pendendang, menjadi seorang pembaca Al-Quran, pelanjut Madrasatul Quran Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa maknanya? Kekuatan inspirasi seorang guru. Abdullah Ibnu Mas'ud menggunakan kalimat yang tepat pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan dosis yang tepat, menyasar kepada orang yang tepat, sehingga bisa membawa perubahan yang dahsyat. Itulah makanya seorang guru ketika bisa memiliki semangat, menginspirasi tiada henti, menginspirasi tanpa menggurui, maka akan membawa perubahan kepada orang-orang yang dididiknya. Dan kita belajar. Kita belajar nanti para guru bukan agar anak-anak, bukan agar kita pintar menjawab soal, tapi agar cerdas memecahkan persoalan kehidupan. Nah, sekarang kita di masa pandemi. Apa yang bisa dilakukan? Masya Allah, di Jatisrono ternyata ada lomba untuk memunculkan potensi anak-anak untuk menjadi orator, untuk menjadi public speaker, untuk menjadi orang-orang yang bisa tampil ke publik, bisa menyampaikan ide gagasannya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa bahwa pandemi nggak ada mati gaya, kita terus berkarya. Maka dari itu, menjadi guru itu sungguh sangat menyenangkan, seperti pesannya Mbah Mun. Bapak Kiai Haji Maimun Zubair pernah berpesan, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati
teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka nanti kelak yang akan menarik tangan kita ke surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menjadi guru yang urip kanggo urup kanggo urip, memberikan nyala kehidupan, memberikan inspirasi tiada henti, itu sesungguhnya simple, yakni apa? Sing waras ngalah. Itu ya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama kita mampu melawan keburukan dengan kebaikan, tidak terprovokasi oleh keburukan murid-murid, keburukan lingkungan, keburukan anak-anak, kita tetap istiqomah, kita tetap on the track, kita tetap bahagia, kita tetap happy. Lalu bagaimana goalnya menjadi guru yang paling bahagia? Saya sampaikan ada beberapa catatan guru yang paling bahagia. Yang pertama, guru yang paling bahagia adalah guru yang kehadirannya diharapkan. Oh Pak Guru kapan datang? Pak Guru kok nggak datang, ini kenapa? Nah, ini kita guru yang paling bahagia ketika kehadirannya diharapkan. Yang kedua, guru yang bahagia adalah ketika keberadaannya diakui. Makanya kita ketika bertemu dengan orang lain, ketemu dengan murid-murid, ketemu dengan anak-anak, kita pun berusaha memperhatikan. Piye kabare apik zamanku toh. Nah, itu kita memperhatikan sehingga keberadaan kita diakui. Keberadaan kita itu tidak hanya wujuduhu ka'adami ono karo ra ono podo wae, itu ya. Jadi yang ketiga, guru itu diamnya saja sudah menginspirasi. Jadi ada seorang guru hebat di Jakarta, namanya Profesor Dr. Arif Rahman. Ketika masuk kelas, beliau tidak langsung ngomong, tapi cukup diam. Diamnya guru itu sudah menginspirasi. Menang Pak Guru menang. Nah, itu. Beliau cuma diam saja, murid sudah memperhatikan. Piye, wis rampung urung. Sudah siap belum? Jadi ternyata guru yang menginspirasi itu adalah ketika diam saja sudah menginspirasi, apalagi kalau dehem. Udah cukup. Apalagi nek tangane satu jari ke atas itu sudah cukup. Tidak perlu satu genggam ini ya. Cukup satu jari ke atas sudah cukup. Nah ini, jadi inilah guru yang paling bahagia adalah ketika diamnya saja sudah menginspirasi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah ini sudah luar biasa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diamnya guru itu sudah punya kekuatan, punya power, punya pengaruh, punya punya dampak yang luar biasa. Yang ketiga, kata-katanya memotivasi. Nah ini seperti Pak Harfan. Bermimpilah. Yang penting bukan sebesar apa mimpi kalian, tapi sebesar apa. Pak Balia gurunya Laskar Pelangi. Yang penting bukan sebesar apa mimpi kalian, tapi sebesar apa terhadap impian tersebut. Sebesar apa kalian terhadap impian tersebut. Jadi seorang guru itu dengan kata-kata yang menginspirasi cuma cukup. Masya Allah, kamu luar biasa, kamu itu cerdas, kamu itu hebat, kamu itu canggih. Cukup menepuk pundaknya. Yes. Hebat ya. Saya kepingin kamu menjadi seorang penemu. Wah, luar biasa. Jadi seorang guru itu seperti gurunya Imam Bukhari ketika menyampaikan kepada muridnya, saya ingin ada di antara kalian yang akan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sehingga umat akan belajar. Dan selama 16 tahun Imam Bukhari mengumpulkan sekitar 1 juta hadis, lalu beliau meresumnya atau mengumpulkannya, memilah dan memilih yang sahih, itu selama 16 tahun dan terkumpullah hadis-hadis sahih sejumlah 6.000 saja dari 1 juta hadis. Masya Allah. Dan itu beliau harus mendatangi 70.000 guru. Ya, atau 70.000 para perawi hadis dari berbagai negara. Subhanallah, Masya Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, yang dirahmati Allah, inilah guru yang kata-katanya memotivasi sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, beliau seorang katib, seorang penulis di masa Rasulullah, beliau seorang pembelajar yang hebat, kemudian ditanya, wahai Zaid, sekarang sedang menggempur saudara kita di Palestina. Ternyata Zaid belum bisa mengatakan
saya belum bisa Rasul. Tapi Zaid kemudian sadar, saya berarti disuruh oleh Kanjeng Nabi supaya belajar. Maka Zaid belajar bahasa Ibrani, bahasa orang Israel selama 17 hari. Dan jadi ternyata kata-kata, pertanyaan, gimana kabarnya Bapak Ibu sehat? Sehat itu mahal, tidak sehat jauh lebih mahal. Maka jaga kesehatan, karena kesehatan adalah mahkota yang bertengger di atas orang yang sehat, namun hanya orang yang sakit yang bisa. Jadi saat sehat harus digunakan dengan tepat. Yang berikutnya, yang kelima, guru yang paling bahagia adalah ketika keteladanannya menggerakkan aksi. Jadi ketika seorang guru ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, nah ini keteladanan depan. Jadi ketika seorang guru teladan, cukup dengan melakukan satu hal, itu orang lain akan mengikutinya. Kalau bahasa Arabnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Satu, orang yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Jadi keteladanan itu lisanul hal absahu min lisanil maqal. Apa yang diperbuat itu jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada apa yang dikatakan. Atau dasar yang lain, satu keteladanan di hadapan 1000 orang itu jauh lebih berpengaruh daripada 1000 kata-kata di hadapan satu orang. Maka kekuatan keteladanan ini akan menjadi inspirasi, motivasi sekaligus menggerakkan aksi. Kemudian ini yang keenam, guru yang paling bahagia adalah ketika suaranya didengarkan sepenuh hati. Misalnya guru sedang mengucapkan salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya cintai, saya bersyukur mendidik kalian anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang hebat. Saya yakin kalian adalah calon-calon Bung Karno. Ada di antara kalian yang seperti Bung Hatta. Ada di antara kalian yang nanti mewariskan firman. Ada di antara kalian yang nanti menjadi pewaris Ahmad Nasir. Ada di antara kalian yang nanti menjadi seperti para pemimpin-pemimpin negeri ini. Masya Allah. Ini ketika guru berwibawa, kata-katanya, suaranya mantap, kemudian berisi, bergizi, bernutrisi, maka akan didengarkan sepenuh hati. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita di Idul Fitri ini, mari kita tingkatkan kualitas kepribadian kita, karakter kita, menjadi karakter yang kuat dan cerdas, sehingga ketika kita mengatakan satu kata, saya ingin kalian jadi pemimpin. Kalian adalah pemimpin, kalian adalah pemimpin, kalian adalah enggak sejarah, kalian ada agen of change ya. Tadi ada kalian ada para pembawa kebaikan negeri ini, supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun kufur, negeri yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Wah, itu nanti kekuatan kata-kata akan luar biasa. Kemudian ini, guru yang paling bahagia adalah ketika kebaikannya ditiru dan diduplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang bahagia adalah ketika kita ya melakukan satu kebaikan tapi kemudian diduplikasi oleh banyak orang. Guru, kalau dulu kan ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ini kan yang dulu ya. Sekarang kita guru kebaikannya ditiru dan diduplikasi. Saya Pak Guru, saya dapat ilmu urip kanggo urup dari seorang tinggalnya di Liwa, Lampung Barat. Ketika saya ke sana, beliau tugasnya di Krui 150 km naik motor, tapi ternyata Pak Soeharto yang asli Klaten menjadi guru teladan ini, beliau selalu datang 30 menit sebelum jam masuk sekolah. Insya Allah. Dan belum menjadi sekaligus kepala sekolah teladan, tapi gara-gara menjadi guru kepala sekolah teladan, beliau sering dipindah-pindahkan. Tapi beliau tetap happy, tetap bahagia, tetap bersyukur, tetap ridho. Sudahlah, ini pasti Allah berkehendak baik. Nah, sehingga dia tidak pernah sakit hati, sehingga beliau punya hal yang saya dengar dari beliau sekitar tahun 2008 ya, urup kanggo urip, urip kanggo urup. Itu saya dengar pertama kali, baru kemudian beberapa saat dengan kalimat ini lebih baik. Kemudian
Guru yang bahagia adalah ketika gagasannya dilanjutkan tiada henti. Jadi kita berharap kita menjadi guru itu menjadi peletak dasar kebaikan yang kemudian akan diteruskan, akan diwariskan, akan dilanjutkan, akan terus disebarluaskan. Jadi guru meskipun tidak harus viral di bumi, tapi dia tetap terkenal di langit alias dia punya amal jariah yang luar biasa. Dan yang ke-9, di puncak peran menjaga akhlak terpuji. Jadi guru ini dimanapun, tadi sepanjang hidup seiring waktu, aku bersyukur atas hadirmu, kaulah guruku, guru. Happy ending full barokah. Nanti bisa menjadi guru yang terus happy ending full barokah. Caranya amal itu pada akhirnya. Nah, maka dari itu yang terakhir, guru yang bahagia adalah kepergiannya ditangisi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ketika manusia lahir, semua orang tertawa menyambut kelahiran sang bayi, sementara sang bayi menangis. Dan ketika manusia meninggal, semua orang menangisi kepergian sang mayit, sedangkan sang mayit apakah bisa tersenyum atau menangis tergantung kepada amal-amalnya. Nah, bagaimana cara untuk bisa menjadi guru yang paling bahagia? 1, milikilah kekuatan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, monggo kita selalu niatkan ikhlas. Basa Jawane lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Niatkanlah innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Maka kalau Bapak Ibu, kita semuanya apa yang sudah kita berikan kepada murid hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Siapa guru? Dialah orang yang ikhlas. Setetes mata, seorang yang khusyuk, tawaduk dan ikhlas dalam ibadah itu lebih jujur dari ratusan ceramah yang berbusa-busa. Jadi kekuatan ikhlas nanti Bapak Ibu akan terkesan di hati para muridnya. Yang kedua, kita menjadi guru biar menjadi guru sepanjang waktu adalah 1 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk, tulus, dan ikhlas lebih mulia daripada 1000 rakaat hamba yang lupa dan lalai serta main-main dalam ibadahnya. Jadi begini, yang ini saya garis bawahi, bahwa ketika kita sudah punya ikhlas, itu modal awal. Tapi ikhlas saja nggak cukup, perlu adalah ilmu. Ilmu adalah cara untuk meningkatkan keikhlasan. Karena di situ tidurnya orang berilmu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang ahli ibadah tanpa ilmu. Kalau kita sudah ikhlas, baik. Tapi agar kita diterima ibadah kita oleh Allah, kita perlu ilmu agar ibadah kita benar. Jadi sahih, ya, ikhlasun niat dan ittibaul syariah. Ya, jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian, selain kita ini di era pandemi ini, kita banyak belajar langsung dari sumbernya, langsung dari YouTube-nya, langsung dari servernya. Nah, ini kita akan banyak dapat ilmu. Syukur-syukur kalau kita mau belajar dari kitab-kitab atau dari guru-guru langsung. Jadi ya, kekuatan ilmu ini sangat penting. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, atas orang yang beriman beberapa derajat. Fa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya, jadi ilmu ini penting karena ini ada orang sangat ikhlas, tapi kalau tidak punya ilmu bisa membuat orang celaka. Ini ada cerita Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ya, tidak bermaksud nguyai segoro, ya, karena jenayah yang lebih dekat dengan segoro, ya. Ada seekor beruang. Beruang ini terjepit oleh pohon yang besar. Akhirnya itu meraung. Akhirnya datanglah seorang pemburu mengambil pohon yang menjatuhinya lalu menyelamatkannya. Nah, beruang sebagai ucapan makasih kepada sang pemburu yang menolongnya, dia mendampingi kebun pemburu itu pergi. Nah, sampai suatu saat sang pemburu ini tertidur lelap, tapi ternyata ada lalat di atas kepalanya mengganggu tidurnya sang pemburu. Maka beruang dengan penuh rasa cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengambil batu untuk mengusir di atas lalat. Yang batu itu ditimpukkan dan akhirnya lalat itu
mati bersama sang pemburu. Orang beramal tanpa dasar ilmu lebih baik menciptakan kerusakan daripada membawa perbaikan. Nah, kita akan merasakan kehidupan ini kalau tidak didasari ilmu, itu na'udzubillah bisa banyak bencana musibah. Lanjut, yang ketiga, bekal kita adalah kekuatan amal. Jadi kalau kita sudah punya keikhlasan, kemudian kita punya ilmu, tapi tidak beramal, bagaikan pohon tak berbuah. Maka bukti sungguhan dalam kehidupan yang dirasakan kehadirannya, bisa ditangisi keperdiannya, bisa didupliki inovasinya, adalah ketika dia sudah amal. Setin orang penulis karena lebih mudah dari musik sang rocker. Di sini saya lihat ada beberapa penulis, Barakallahu fikum, ada Pak Agus Duyanto, ada juga Bu siapa itu yang jadi host, yang nulis buku Agent of Change, dan sebagainya. Masya Allah, kalau para guru menulis, maka guru ini nanti amalnya selain yang diajarkan, dia punya amal jariah. Dan saya alhamdulillah nulis buku 53 buku, maupun buku yang ingin faktor Bapak Ibu semua lebih menggugah, lebih menginspirasi gerakan musik. Nah, jadi yang punya pengaruh. Kemudian Bapak Ibu dulu Pak Sana Syawal ini kita sebut ilmu lapang dada. Bahkan Engkaulah pelindung dan pembela. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi guru yang bahagia, sing waras ngalah. Ini saya mohon diingatkan Bu moderator, kalau waktunya habis. Ya. Orang yang lapang dada itu punya ilmu ketupat. Ya, jadi ketupat itu laku papat, ya kupat laku papat. Mohon dicatat Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa lapang dada, kita punya laku papat. Biasanya ada lebaran, laburan, kemudian leburan, ya laburan dan sebagainya, lebaran. Ya. Sekarang saya punya ketupat atau kupat, laku papat. Pertama, agar kita bisa lapang dada, laku papat kita apa? Satu, ingatlah kebaikan orang lain padamu. Itu masih di lapang dada, Bu moderator ya. Ya, lapang dada itu dimulai dengan ingatlah kebaikan orang lain padamu, ucapkanlah syukur dan terima kasih. Saya terima kasih diundang untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba aib satolahu fi rizkihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, perbanyaklah silaturahim. Itu pertama, laku papat, ingatlah kebaikan orang lain, ucapkanlah terima kasih, ucapkanlah syukur. Yang kedua, ingatlah keburukan kita kepada orang lain, segeralah minta maaf. Meminta maaf itu baik. Memberi maaf itu lebih baik. Saling memaafkan itulah yang terbaik. Mungkin di dalam Idul Fitri ini, di antara kita tadi Pak Ketua sudah menyampaikan sering merepoti dengan teman-teman, ya memang itu wajar. Ya sudah lazim, tapi mungkin kadang ada yang hati terlukai, ada kata yang ternodai. Ya, maka maafkanlah aku yang masih tertatih belajar mencintai. Ya, jadi itu ya. Nasihati aku dengan cintamu, cinta aku dengan nasihatmu. Itu kan anak muda, Bapak. Jadi itu, laku papat, ingatlah kebaikan orang lain padamu, lalu ingatlah keburukan kamu pada orang lain, segera minta maaf, wasari ulama firotin. Kemudian yang ketiga, lupakan. Lupakan keburukan orang lain. Jangan simpan keburukan orang lain di hati kita. Inilah cara menjadi guru, jangan suka mengingat-ingat keburukan murid-muridnya. Sesek nanti dadanya, nanti akan kena COVID, bahaya. Jadi kita lepas, kita loskan. Ya. Dan yang terakhir, lupakan kebaikan kita pada orang lain, ikhlaskan. Jadi kita akan bahagia kalau kita selalu mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan kepada Allah, mendidik anak orang, mendidik anak sendiri, mendidik anak didik, semuanya
kita memohon ikhlas pada Allah. Ya Allah, ini saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Saya mendidik dengan caramu, dengan program, dengan petunjukmu, dengan syariatmu, dengan bimbinganmu ya Allah. Saya niatkan mendidik ini bukan sekedar transfer of knowledge kepada mereka ya Allah. Saya mendidik mereka agar mereka jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang nanti akan membawa kebaikan ya Allah. Saya berharap mereka mendapatkan hidayah-Mu semuanya ya Allah. Saya ingin anak-anak yang saya didik ini adalah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nanti bisa memberikan kemanfaatan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini kalau kita niatkan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kita akan mendidik dengan sepenuh hati, kita akan mendidik dengan sepenuh jiwa, kita akan mendidik dengan berlapang dada. Bahkan kita doakan, ya Allah, saya berharap murid-murid yang saya didik menjadi anak-anak yang Engkau angkat derajatnya, yang Engkau bimbing langkahnya, Engkau limpahkan rezekinya, Engkau mudahkan jalannya ya Allah. Jika anak-anak kami rezekinya ada di langit, turunkanlah ya Allah. Jika anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami yang kami didik rezekinya masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika anak-anak kami yang rezekinya sudah dekat, mudahkanlah ya Allah. Jika anak-anak kami rezekinya sedikit, perbanyaklah ya Allah. Jika rezeki anak-anak kami banyak, maka berkahilah di dalamnya Allah. Jadi guru itu akan selalu bahagia karena hanya memberi, tak harap kembali, terus memberi. Apa yang kita dapatkan? Kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau bayangkan, kalau ada satu di antara murid yang kita didik itu kemudian menjadi tokoh yang bermanfaat di seluruh dunia, maka Bapak Ibu guru mendapatkan pahalanya. Saya jadi guru TK. Ketika saya mengajari anak TK bisa berwudu, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, maka saya berharap nanti mereka mengamalkannya dan saya dapat pahala karenanya. Allahumma amin. Itu saya berharapnya pada Allah, bukan pada anak itu, tapi kepada Allah. Nah, lanjut. Bagaimana agar kita bisa menjadi guru yang sepanjang waktu, urup kanggo urip, itu integritas yang kuat. Jadi seorang guru itu memiliki integritas. Kalau kau meyakini sesuatu, nak, perangkanlah itu, jangan goyah. Hormatilah komitmenmu. Jadi kita latihan untuk punya integritas, menghormati komitmen kita. Kalau dalam buku-buku literasi tentang pendidikan guru berkarakter, tentang integritas itu seperti kita membuat garis di atas pasir. Kita mau ganti, kita mau ubah, terserah kita. Itu komitmen kita yang kita pegang sendiri. Kalau kau berhutang pada orang lain, bayarlah. Nah ini, jadi kemarin ada yang bikin postingan, ini Idul Fitri ini bukan berarti hutangnya lunas ya Pak Bu. Yang hutang tetap hitungan. Ya, kita saling memaafkan, hutang tetap dibayarkan. Jika tidak punya cukup uang untuk membayar, mereka sekarang buatlah jadwal untuk membayarnya nanti. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang berhutang dan berniat membayarnya, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk membayar. Siapa yang berhutang dan berniat untuk ngemplang, maka Allah akan mempersulit dirinya untuk mendapatkan uang. Nah, maka dari itu kita berharap kita punya integritas, kita punya hubungan muamalah, hitungan karo koncone, tonggone, dulure, ayo segera dirembuk. Kita nggak usah pekewo, kita saling mengingatkan, tawasobil haq, tawasobil sabar, tawasobil marhamah. Saling mengingati dalam kebenaran, kesabaran, dan penuh kasih. Kemudian apa langkah berikutnya? Langsung ke slide berikutnya, Bu Moderator. Guru yang urup, ya, urip kang iku urup. Urip iku urup. Hidup itu adalah memberikan motivasi. Masih ada berapa menit waktunya? Ya, 1. Bisa menjadi teladan, menjadi ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita niatkan menjadi teladan, bukan sekedar memberi teladan. Ya, apa itu menjadi teladan? Tadi saya sampaikan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, apa yang dikatakan dari perbuatan lebih pengaruhnya lebih kuat daripada apa yang disampaikan lewat kata-kata. Jadi tidak hanya ngomong, tapi betul-betul mengamalkan. Nah, kita tahu bahwa mata anak seperti mikroskop, children see, children do, itu seperti di video itu ya, di slide itu ada anak melihat bapaknya, ya dia meniru aja. Yang kedua, Bapak Ibu menjadi guru sepanjang waktu, caranya kalau tadi itu modalnya, sekarang bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada guru yang menasihati kami, begini nasihatnya, saya berlatih, saya belajar dan berlatih, namun yang benar-benar menolong saya adalah qiyamul lail saya.
Nah ini, maka ini penting sekali sebelum Bapak Ibu mengajar, kuatkanlah spiritual, siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang ketiga ini, berjiwa besar, bercita rasa tinggi, berpikir positif. Jadi kalau kita itu jadi guru itu kita berpikir berharap kebaikan. Tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Murid-murid kita pasti punya masa depan, kita doakan. Kita berharap kepada Allah, kita berikan support. Misalnya ini saya cerita di Sragen, ada guru yang melihat muridnya itu menjadi anak terlantar, ketika mau ujian, sang murid ini tidak berangkat ujian. Maka sang guru marani ning pasar bunder Sragen, digugale kowe sesuk ujian, ndang mangkat, sing penting ujian. Mbuh lulus ora yang penting mangkat ujian. Akhirnya anak ini berangkat ujian dan kemudian lulus sekolah dan ternyata kemudian dapat kerja. Betapa bahagianya seorang guru menyelamatkan masa depan muridnya yang saat itu terlantar, kemudian bisa dia menyelamatkan. Maka seorang guru yang berpikir besar, berjiwa besar adalah selalu melihat kebaikan murid-muridnya. Kalau kita melihat kejelekannya pasti banyak, tapi lihatlah kebaikan muridnya. Ibaratnya apa? Ibarat kita itu, guru itu seperti petani. Sebelum kita mencabut akar keburukan pada diri seseorang, lebih dahulu kita sirami kebaikannya, pohon kebaikannya. Begitu aja, insya Allah think positif. Yang ketiga, mencintai dan dicintai. Jadi guru itu mencintai dan dicintai. Cinta menghilangkan segala rasa sakit. Jadi kalau kita mencintai murid-murid kita mengharapkan kebaikannya, kita mengharapkan keridhaan Allah atas mereka, Masya Allah kita akan merasakan bahwa kehadiran kita seperti banyak para ulama sepuh, mereka mendoakan murid-muridnya yang bermasalah karena beliau berharap mungkin di antara muridnya tadi justru nanti akan membuat beliau surga, Masya Allah. Dan yang kelima, mampu mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah kita seperti pohon mangga. Biarlah mereka melempari kita dengan batu, tapi kita balasnya dengan buah mangga. Maka mereka akan senang, mana lagi. Jadi kita membalas keburukan dengan kebaikan, tidak terprovokasi oleh keburukan. Kita menjadi guru tentu tidak harus banyak membaca. Membaca berarti kita harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca kehidupan, membaca masalah, membaca lingkungan, membaca muridnya, membaca kehidupannya. Saya punya teman, Pak Guru ini tahu latar belakang murid-muridnya sampai ke rumah-rumahnya, sampai dia merasa prihatin, oh ini murid ini memang perlu dibantu, oh ini muridnya orang kaya tapi mungkin ini anaknya orang kaya, ini kurang perhatian, tapi ada memang orang-orang yang perlu mendapatkan santunan. Makanya saya pernah ngisi ke sebuah sekolah, bagaimana sebuah sekolah itu punya konsep infak sewu 1 bulan sekali, tapi seluruh murid ternyata berkebutuhan atau yang mendapatkan perlu santunan. Kemudian yang ketujuh, memiliki skill khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang murid, apalagi anak muda zaman now, itu akan senang kalau Bapak Ibu bisa menularkan skill khusus. Nah, ini skill khusus, nggo botol, kok jati srono ning jati roto ya. Naik sepeda ontel itu. Ya, setiap pribadi adalah istimewa, hargai setiap keunikan mereka. Nah, kalau kita bisa menemukan, kamu cocoknya jadi public speaker, cocoknya kamu jadi penulis, cocoknya kamu jadi fotografer, cocoknya kamu jadi analiser, tukang bikin analisa, cocoknya. Nah, ini ketika kita sebagai guru punya keterampilan untuk memberikan coach, Masya Allah itu ternyata bisa banyak memberikan kesan. Pertama, tumenggunya akan dikenang sepanjang masa, Masya Allah. Yang kedelapan, menyelami dunia anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menjadi guru itu seperti mancing. Mancing itu bukan kita memberi apa yang kita sukai, yang kita senangi, apa yang mereka butuhkan. Jadi ada konsep quantum learning, quantum teaching, dan kami nulis buku quantum tarbiyah. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam dunia anak, lalu kemudian kita bawa ke dalam dunia kita, sehingga kita akan bahagia selamanya. Kemudian memiliki kecerdasan praktis,
yakni mampu berkomunikasi dengan cara yang tepat, pada waktu tepat, dengan dosis yang tepat untuk meraih hasil yang maksimal. Jadi setiap orang diperlakukan sesuai dengan potensinya, itulah kecerdasan praktis. Karena ada seorang anak namanya Christopher Langan, dia IQ-nya 190, tetapi ketika dia tidak memiliki kecerdasan praktis, ternyata anak yang jenius, ini yang IQ-nya 195, bukan 190, ini ternyata berakhir jadi tukang angon wedhus, dan dia jadi tukang pukul. Kenapa? Gara-gara dia tidak punya karakter, tidak mampu mengelola emosi, tidak mampu mengkomunikasikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengenali dirinya, tidak bisa menyampaikan potensinya pada orang lain. Nah, tugas kita adalah membimbing seorang anak, jangan sampai nanti anak yang sebenarnya pintar, jenius, tapi gara-gara tidak terurus, dia bisa mampus, ya, rugi. Kemudian yang ke-10, seorang guru mempunyai tujuan yang jelas. Bahwa tujuan mendidik, satu, membiasakan, kebiasaan itu membentuk perilaku, perilaku membentuk sikap, dan sifat itu membentuk karakter. Bahasa Inggrisnya, at the first we make habit, at the last habit make us. Awalnya kita membangun kebiasaan, akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk diri kita. Nah, begitulah. Dan yang ke-11, hasilnya terukur, bahwa kita mendidik itu harus punya hasil yang jelas dan kemudian terukur, tidak sekedar melangkah saja, tapi bisa terukur dengan baik, tumbuh secara kualitas, tambah secara kuantitas, tepat dan akurat. Nah, bagaimana? Hasilnya adalah begitulah hidup seorang guru, lebih bermakna bila fokus pada kualitas tanpa meremehkan kuantitas. Adapun bila kualitas bergabung dengan kuantitas, tentu akan menjadi kekuatan yang super dahsyat, seperti jeniusan seorang pemimpin, bersarang dalam hati yang ikhlas, tegak di atas fisik yang kuat,